Dia berdarah begitu banyak. Anak itu pasti tidak bisa diselamatkan. Uang pertunangan ini aku bertekad mendapatkannya. Kalian menghalangi jalan seperti ini untuk membuat anakku mati dalam kandunganku dan membuatku menikah dengan orang itu. Melinda, jangan coba-coba. Ku beritahu ya, keluarga Suhendra rela mengeluarkan uang untuk orang rusak seperti kamu. Sudah memberimu banyak muka. Kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Haruskah kamu tidak berkorban untuk keluarga? Dengan apa kau membesarkanku? Sejak dulu, aku mendapatkan semuanya sendiri. Biaya hidup, biaya kuliah. Aku belum pernah meminta sepeser pun darimu. Sekarang kalian ingin menjualku kepada pria bodoh itu hanya untuk uang pernikahan. Kalian tidak pernah baik padaku. Ada ya orang tua yang menjual anaknya seperti ini. Mereka bahkan bukan manusia. Tak heran dia sedang hamil tapi masih bekerja. Benar-benar keterlaluan. Lihat ya di sini apa yang terjadi padanya. Jika terus berlanjut, aku takut nyawanya terancam. Dia diperlakukan buruk oleh keluarganya. Kalian tidak takut dengan Tuhan? Ambulan sudah tiba. Kita pergi ke rumah sakit sekarang ya. Masih ada harapan. Ayo pergi. Tidak. Kau tidak boleh membawanya. Jika anak-anak itu selamat, bagaimana dengan mahar anakku? Karena kamu tidak mendengarkanku, memaksa untuk ke rumah sakit, hari ini aku akan memukuli anakmu sampai mati. Lihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku di masa depan. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Hei, bawa dia pergi. Lelaki tua, cepat pukul dia dan jangan sampai lepas. Kita harus dapatkan uang perkawinan itu. Jangan sakiti anak-anakku. Berhenti. Ayo lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tingkat progesteron terlalu rendah, kau kekurangan gizi dan kelelahan. Selain itu, kau juga sedang mengandung anak. Kondisi bayi itu juga tidak terlalu baik. Jika tidak mendapatkan perawatan, kau akan kehilangannya. Dokter, akan kulakukan. Selama bayiku aman, aku akan lakukan apa saja. Baiklah, akan kuresepkan obat pendukung kehamilan. Setelah seminggu, datanglah kemari untuk pemeriksaan. Baik. Kartu Anda tolong. Ibu Agung, maaf, tapi tidak ada uangnya. Hah? Bagaimana bisa? Uang yang aku dapatkan jelas masuk ke rekening. Bisakah kau cepat? Jangan lama-lama. Kenapa punya anak kalau kau miskin? Seorang pengemis berani bebani orang lain. Kalau tidak mampu, ya pergi saja. Ya, sekali jangan lama-lama. Pergi sana kamu. Nungguin ini. Cepat. Diamlah, ini rumah sakit. Nyonya Agung, kenapa kau tidak pulang dulu dan bicarakan dengan ayah anak-anak dulu dan segera tentukan biayanya? Jika tidak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih, dokter. Pelan-pelan. Ayo, nak, makan buahnya. Rasanya manis sekali. Lihat betapa kurusnya kamu. Coba gigit. Aku nggak mau makan, Ibu. Jangan ganggu aku lagi main game. Cobalah satu gigitan. Manis kan? Halo? Halo, Ibu? Apa kau sudah mentransfer uangku? Uangmu yang mana? Kamu sudah yatim piatu sejak kecil. Jika bukan karena kami yang menampungmu, kamu tidak akan tahu pergi kemana. Dibandingkan dengan kebaikan kami, sedikit uangmu itu sama sekali tidak berarti. Ibu, uang itu untuk menyelamatkan anakku. Aku mohon padamu, bisakah kau kembalikan uangnya? Apa? Anakmu akan segera lahir? Aduh, itu bagus. Aduh, kakakmu saat ini membutuhkan uang dan belum cukup untuk mahar. Lalu dari mana kita besarkan anak-anakmu itu? Benar sekali. Ibu! Ibu! Anak-anakku, kalian adalah keluargaku satu-satunya di dunia ini. Jangan khawatir. Ibu tidak akan biarkan apapun terjadi.
Pembantu itu sudah hamil 6 atau 7 bulan, kenapa dia masih bekerja? Ya kenapa lagi? Tentu saja tidak punya uang. Ayah anak itu saja membiarkan istrinya bekerja meskipun hamil besar, dasar bajingan. Sakit. Tolong aku. Melinda, apa biaya kuliahmu sudah cukup? Aku dengar kalau kamu tidak bayar uang sekolah, sekolah akan mengeluarkanmu. Biarkan aku memberitahumu. Hari ini aku ada pesanan. Kalau aku melakukannya dengan baik, akan ada komisi. Setelah mendapatkan uangnya, aku bisa melunasi biaya kuliahku. Oh, apa kau kesini untuk bekerja juga? Cukup pendiam ya. Biar aku beritahu, keluarga kaya punya banyak aturan. Tanpa konfirmasi dari pelayan, mereka tidak akan membukanya. Tidak apa-apa, aku akan tunggu bersamamu. Pintunya terbuka. Selamat datang di rumah tuan ke-10. Dia adalah legenda yang sangat kaya raya, yang berkuasa tuan ke-10. Maaf tuan, aku tidak bermaksud menyinggung. Sepupu! Sepupu, pesta ulang tahunmu sudah siap. Ayo kita masuk. Sepupu, banyak sekali gadis cantik dan model yang ingin berdekatan denganmu, tapi kamu tidak melirik mereka. Jangan bilang kamu suka tipe seperti ini. Sepupu, selama kamu mau dia, aku akan segera mendapatkannya untukmu. Bagaimana? Tidak, sepupu. Aku serius. Pikirkanlah. Sepupu. Dia dan aku seperti dari dunia yang berbeda. Takut di kehidupan ini kita tidak bertemu lagi. Selama aku selesaikan kerjaan hari ini, aku bisa bayar uang sekolah dan kembali ke sekolah. Apa yang kulakukan? Aku sudah kerja keras untuk membersihkannya. Jelas kamu yang ceroboh. Kamu mendendang ember itu. Apa hubungannya dengan kami? Benar sekali. Dan kamu masih mencemarkan nama kami. Memalukan. Kami semua melihatnya. Jangan coba untuk menyangkal. Apa yang coba kau lakukan? Masih pura-pura tidak bersalah? Jangan pikir aku tidak lihat. Bagaimana kamu menggoda tuan ke-10 di pintu masuk tadi? Merayu tuan ke-10? Aku tidak. Kamu tidak. Siapa yang percaya? Kalau kamu tidak punya niat tersembunyi, kamu itu seorang pembersih rendahan. Bagaimana bisa kamu berkeliaran di sekitarnya dan tanpa malu bicara dengannya? Tuan ke-10 dan kamu seperti awan di langit dan yang lain adalah lumpur di tanah. Kamu tidak berpikir kalau Tuan akan jatuh cinta dan membiarkan kamu naik pangkat lalu menjadi angsa? Aku di sini hanya untuk bekerja. Aku akan ambil uangnya dan pergi. Aku tidak punya rencana lain. Pura-pura polos dan terlihat mulia. Hari ini akan kuajarkan apa yang terjadi pada mereka yang punya niat buruk pada Tuan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Biarkan aku pergi, lepaskan! Lepaskan! Tuan ke-10, kenapa kalian hanya berdiri? Cepat seret benda kotor itu keluar dari sini. Dan kemudian hancurkan tangannya yang kotor. Biarkan dia belajar pelajaran yang baik hari ini. Mereka mendengarkanmu dengan baik. Kamu begitu mengesankan. Tuan, 3 generasi keluarga saya telah melayani keluarga Anda. Sekarang aku juga menjadi kepala pelayan. Semua orang akan mendengarkanku sedikit. Jika Tuan ada permintaan, beritahu saja saya. Saya bisa penuhi semuanya. Kenapa aku tidak tahu?
Keluarga Lee memiliki orang sepertimu. Apakah Tuan menyadari kesulitan yang biasa aku alami dan merasa kasihan? Tuan, saya... Jenis sampah apa yang bisa dibawa masuk ke keluargaku? Apa kamu menganggap Lee Hasbi sebagai orang yang bodoh? Kau... Apa yang kau katakan? Pengawal! Bawa semua orang yang berhubungan dengannya keluar dari sini, supaya mereka tak menodai rumah keluarga Lee. Tidak mungkin, bukan ini seharusnya. Tuan, wanita inilah yang menggoda Anda. Dia yang harus dibawa pergi. Tuan! Tuan! Kamu datang ke keluarga Lee. Apa sebenarnya tujuanmu? Jadi, itu nyonya rumah ini yang menyewa saya. Sepupu! Sepupu, ibumu sudah menunggu dan hampir gila. Ayo pergi! Ayo! Di keluarga kaya ada banyak drama. Lebih baik selesaikan pekerjaanku dan keluar. Teh ini... Anakku, kau adalah satu-satunya pewaris dari keluarga Lee setelah 10 generasi. Setelah hari ini berlalu, kau berusia 28. Bukankah sudah waktunya memikirkan untuk menikah? Bibi, jangan cemas. Sepupu besar saya sudah punya gadis yang dia sukai. Siapa dia? Aji Sunandar. Ibu, jangan percaya dengan omong kosongnya. Hal seperti ini nggak bisa buru-buru. Bagaimana aku tidak cemas? Karena masalah fisik, keluarga Lee sangat sulit untuk punya anak. Bahkan dirimu, aku dan ayahmu melalui begitu banyak hal. Anakku, semakin sulit punya anak seiring bertambahnya usia. Jika kau terus menundanya, apa kau mencoba membuat keluarga Lee tidak mempunyai ahli waris setelah semua ini? Apa kau mau mengakhiri garis keluarga Lee? Ibu, aku punya rencana sendiri untuk ini. Ibu nggak usah khawatir. Bukan berarti aku pingin kamu buru-buru punya bayi. Setidaknya, mulailah berkencan dengan beberapa wanita. Ibu, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku. Anakku, hadiah yang kusiapkan untukmu ada di kamarmu. Pastikan kau menggunakannya ya. Anak ini, dia begitu dingin dan acuh tak acuh. Apa yang harus kulakukan? Semoga hadiah yang kuberikan padanya bisa membantunya. Jangan khawatir, Tante. Aku juga memberinya hadiah. Hadiah yang bagus. Benarkah? Maaf, Pak. Apa Anda tahu di mana nyonya rumah ini? Saya sudah selesai. Saya menunggunya untuk pembayaran. Nyonya rumah ini? Apakah Anda yang dikirim oleh Bibi Fatimah? Mungkinkah yang dikatakan Bibi sebagai hadiah untuk sepupu adalah dia? Kenapa buru-buru ingin dibayar? Pekerjaanmu baru dimulai. Hah? Tapi nyonya bilang tadi hanya taman dan juga ruang makan. Taman? Dan ruang makan? Tak disangka Bibi begitu terbuka pikirannya. Itu tidak penting. Yang penting adalah lantai 2 villa, ruangan terakhir. Sebelum melakukannya, nyalakan bubuk dupa ini dulu. Jangan khawatir. Setelah ini selesai, utangmu tak akan tersisa ya. Cepat pergi. Semoga beruntung. Membersihkan kamar dan menyalakan dupa? Tidak apa-apa, lagi pula aku akan dibayar. Ada apa ini? Kenapa panas sekali? Ada yang salah dengan tehnya. Kenapa kamu di sini? Ada yang menyuruhku untuk bersih-bersih di sini. Aku hampir selesai. Aku akan pergi sekarang. Kamu adalah hadiah yang dikirim ibuku. Apa? Apa yang kau lakukan? Biarkan aku pergi. Bau apa di ruangan ini? Aku merasa panas. Jangan khawatir. Aku mandul.
Aku tidak akan membuatmu hamil. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're my baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. All of your love, I can't fake it. When Apa yang kamu inginkan? Kamu salah. Aku tidak di sini untuk menjual diri. Ada batas untuk segalanya. Tidak perlu berpura-pura terus. Aku tidak pura-pura. Aku hanya di sini untuk bersih-bersih. Aku tidak menjual diriku. Astaga. Sepupu, kamu maksudnya ini... Lain kali jangan bawa wanita ke sini. Sudah berpengalaman. Kontrasepsi sudah siap. Perhatikan dia mengambilnya. Jangan bikin masalah. Astaga, menahan diri selama 28 tahun ternyata sungguh berbeda. Begitu kuat untuk pertama kalinya. Kamu buat sepupuku pecahkan rekornya. Sungguh mengesankan. Ini 4.200. Ini untuk yang semalam. Kamu melayani sepupuku. Aku bilang aku tidak menjual diriku. Kau tidak mengerti. Ini bayaranku. Sisanya aku tidak mau. Akhir-akhir ini kau terlihat sedih. Apa kau sakit? Sebaiknya kau pergi ke dokter. Aku baik-baik saja. Melinda, dasar kau jala, keluar sini! Melinda, dasar kau jala, keluar sini! Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Kalau ada sesuatu jangan di sini. Ayo. Dasar binatang, kau jadi berani ya? Siapa yang mengizinkanmu ke sekolah? Aku masuk kuliah karena kemampuanku. Kenapa aku tidak boleh? Karena aku ibumu. Aku melarangnya. Kau tidak boleh ke sekolah. Melinda, kami sudah bekerja keras untuk membesarkanmu. Jika kamu tidak bersyukur baiklah, tapi beraninya kamu mencuri uang kami. Datang ke sini untuk belajar, kamu nggak punya hati ya? Aku tidak gunakan uang keluarga. Uang kuliahku kudapatkan sendiri. Tapi bukan berarti kau harus menggunakannya. Kamu ini sudah berusia 30 tahun dan belum menikah. Kau harus mencari uang untuknya untuk mas kawin dan sebuah rumah. Agar dia bisa segera menikah dan memiliki bayi yang gemuk untuk meneruskan keturunan keluarga. Itulah yang penting. Bagaimana dengan aku? Aku ingin kuliah dan mewujudkan impianku. Tapi kalian hanya peduli pada kakak untuk menikah dan punya anak. Apa kalian tidak pikirkan perasaanku? Kau pemboros uang. Perlu perasaan apa? Kami yang besarkanmu itu sudah lebih dari cukup. Tanpa aku, bagaimana kau sekarang? Apa kau punya uang? Berikan padaku. Jangan sentuh aku. Melinda, lancang sekali kamu. Apa pukulanku ketika masih kecil masih kurang? Yuda, sejak kecil aku hanya menerima pukulanmu karena aku tak berdaya. Aku tidak punya pilihan. Dan sekarang aku sudah dewasa. Aku tidak akan biarkan kalian mengendalikanku lagi. Ibu. Biar ku bilang padamu, Melinda. Jangan kurang ajar. Kalau kamu terus begini, aku nggak akan diam saja. Akan ku beritahu yang sebenarnya. Keluarga Suhender tetangga sebelah sedang mengincar kamu. Dia sudah siapkan 70.000 sebagai mahar untukmu. Sekarang, kembali denganku dan nikah dengan dia. Ayah, kau akan menjualku kepada orang bodoh itu dengan 70.000? Kau bilang dia bodoh? Keluarganya itu sangat kaya. Ayahmu minta kamu menikah dengannya untuk kebaikanmu sendiri. Jika kita punya 70.000 bukan hanya mahar Yudo, kita juga bisa beli rumah pernikahan. Itu hebat. Ayo cepat, Pak Suhender menunggu. Aku tidak mau. Berhenti bermimpi. Aku tidak akan menikahi orang bodoh itu. Kau ingin aku menikahinya, kecuali aku sudah mati. Kamu?
Berani mengancamku dengan kematian. Aku bilang padamu, jika kamu mati hari ini, kamu akan mati dalam keluarga Suhendar dan jadi hantu keluarga Suhendar. Ayo ikut aku. Aku tidak mau pergi, aku tidak Ayo, mau. cepat. Gejalamu ini, mungkinkah kau hamil? Benar, aku hamil. Dokter juga bilang aku mengandung 3 bayi. Kamu tidak tahu malu. Hah? Kenapa keluarga Suhendar mau bayar 70.000 sebagai mahar? Bukankah itu untuk tubuh yang suci? Dan sekarang lihat, kamu sudah keluar dan bermain dengan pria liar, bahkan hamil anak haram. Lihat kalau aku tak memukulmu sampai mati aku. Jangan mulai berkelahi di sini, ada banyak orang. Mau ke kantor polisi lagi. Baiklah Melinda, karena kamu tidak menghargai kesempatan menikah dengan keluarga kaya, maka tetaplah di luar dengan anak kesayanganmu itu. Mulai sekarang jangan bilang keluarga agungku tidak peduli padamu. Pergi. Ibu, ayah. Dia bilang dia mandul. Dasar pembohong. Kalian semua adalah keluargaku satu-satunya di dunia ini. Jangan khawatir, ibu pasti akan membuat kalian hidup dengan sangat baik. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kumpul di sini saat jam kerja? Pak Haji, ada pembersih yang hamil, dia sepertinya akan melahirkan. Hah? Seorang wanita hamil masih bekerja sebagai pembersih? Dia malah mempermainkan nyawanya sendiri. Di mana ayah anak itu? Siapa ayahnya? Menyingkir. Itu dia? Anak di perutnya itu. Mungkinkah? Kenapa kalian masih diam? Panggil 120. Ayo bangun. Tunggu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Siapa yang berani membawanya ke rumah sakit? Melinda, beraninya kamu mau ke rumah sakit. Kami tidak punya uang untuk itu. Apa yang kamu bicarakan? Dia sudah pendarahan. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit, bayinya bisa mati. Itu perut bayinya sendiri yang tidak bisa menahan bayi. Apa urusannya dengan kami? Lagi pula, dia sedang mengandung anak haram. Aku tidak peduli kalau dia mati. Ibu, aku akan kehilangan bayi ini. Biarkan aku pergi ke rumah sakit. Aku tidak akan menggunakan uang keluarga. Jangan coba-coba menipuku. Kamu pikir aku tidak tahu? Semua uangmu digunakan untuk mendukung para bajingan di perutmu itu. Di mana kamu masih punya uang? Jika kamu pergi itu hanya akan membayar hutangmu. Aku yang membayar untuknya. Jadi cepat minggir. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu padanya, kamu tidak akan mampu membayarnya. Kenapa kau begitu khawatir? Oh sayang, mungkin kamu si Jalang itu orang gila dari luar kan? Apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan kamu, kenapa ikut campur? Dia putriku. Bagaimana aku mengurusnya itu urusanku. Apa kamu ingat kalau dia adalah putrimu? Dengan kondisinya sekarang, jika tidak segera ke rumah sakit, akan ada yang mati. Siapa yang akan mati? Bukannya itu hanya melahirkan. Dulu kita bisa langsung bekerja setelah melahirkan. Itu hanya mengalami keguguran. Kenapa harus ribet begini? Lagi pula, dia sendiri yang berbuat bodoh dan hamil dengan seorang bajingan. Bahkan kalau mati, dia pantas mendapatkannya. Ya, kamu! Cepat minggir! Apa kamu tahu siapa ayah anak ini? Jika bayi dalam perutnya hilang, tak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Jangan coba-coba menakutiku. Aku ini tidak mudah takut. Biar aku memberitahumu, jika ayah anak itu begitu berkuasa, panggil dia kemari. Kita jadi bisa bicara secara pribadi, ha? Baiklah, baiklah. Jangan berani menyesalinya. Anakku, hadiah yang kuberikan padamu setelah menggunakannya bagaimana perasaanmu? Apakah terasa segar? Ibu, jangan berikan aku hal-hal kotor itu lagi ya. Bagaimana bisa kau sebut hal-hal kotor? Itulah yang aku... Sepupu, cepat ke perusahaan. Anakmu akan segera lahir. Apa katamu? Itu gadis beberapa bulan lalu. Yang kamu dengan... Sekarang, situasinya sangat berbahaya.
Cepat ke perusahaan. Cepat datang. Itu karena dia serakah. Dia mengambil uangnya tapi ingin hamil, lalu menggunakannya untuk mengancamku. Apapun yang terjadi, nggak ada hubungannya denganku. Anak? Anak siapa? Anak siapa itu? Itu adalah gadis yang kamu anggap sebagai hadiah untukku. Kapan aku memberikan seorang gadis padamu? Lalu hadiah apa yang kamu siapkan? Oh sayang, aku pergi ke gunung untuk meminta ramuan ajaib. Jika pria minum itu akan meningkatkan vitalitas dan perempuan akan cepat hamil. Aku menyimpannya di mejamu. Kau tidak lihat? Hadiah yang kamu berikan padaku itu? Jadi gadis itu... Kamu salah. Aku di sini tidak untuk menjual diriku. Jadi yang dia katakan itu benar. Salah. Semuanya salah. Aku salah paham padanya. Lihat kan? Dia menodai dirinya sendiri dan bermain dengan pria. Akhirnya, dia bahkan tidak mengakui. Kau benar-benar lahir untuk menderita. Sempurna. Si tua Suhendar, dia itu benar-benar bodoh. Dia juga tidak akan bisa bilang, kamu sekarang buang bayi itu untukku. Lalu, bersikaplah seperti burung kecil yang tak bersalah. Uang mahar 70.000 itu akan tetap jadi milik kita. Aku bilang pergi, ikut aku. Ayo ikut aku! Biarkan aku Ayo, pergi. Aku tidak lepaskan akan dia. membiarkanmu Ayo, menyakiti ikut. anakku. Ayo, Lepaskan aku. lepaskan. Maafkan aku. Ini salahku. Jangan khawatir. Aku akan segera datang. Dia berdarah begitu banyak. Anak itu pasti tidak bisa diselamatkan. Uang pertunangan ini aku bertekad mendapatkannya. Kalian menghalangi jalan seperti ini untuk membuat anakku mati dalam kandunganku dan membuatku menikah dengan orang itu. Melinda, jangan coba-coba. Ku beritahu ya, keluarga Suhendar rela mengeluarkan uang untuk orang rusak seperti kamu. Sudah memberimu banyak muka. Kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Haruskah kamu tidak berkorban untuk keluarga? Dengan apa kau membesarkanku? Sejak dulu, aku mendapatkan semuanya sendiri. Biaya hidup, biaya kuliah. Aku belum pernah meminta sepeser pun darimu. Sekarang kalian ingin menjualku kepada pria bodoh itu hanya untuk uang pernikahan. Kalian tidak pernah baik padaku. Ada ya orang tua yang menjual anaknya seperti ini. Mereka bahkan bukan manusia. Tak heran dia sedang hamil tapi masih bekerja. Benar-benar keterlaluan. Lihat gadis ini, apa yang terjadi padanya. Jika terus berlanjut, aku takut nyawanya terancam. Dia diperlakukan buruk oleh keluarganya. Kalian tidak takut dengan Tuhan? Ambulan sudah tiba. Kita pergi ke rumah sakit sekarang ya. Masih ada harapan. Ayo pergi. Tidak. Kau tidak boleh membawanya. Jika anak-anak itu selamat, bagaimana dengan mahar anakku? Karena kamu tidak mendengarkanku, memaksa untuk ke rumah sakit, hari ini aku akan memukuli anakmu sampai mati. Lihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku di masa depan. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Hei, bawa dia pergi. Lelaki tua, cepat pukul dia dan jangan sampai lepas. Kita harus dapatkan uang perkawinan itu. Jangan sakiti anak-anakku. Berhenti! Ayo lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ya Tuhan, itu Tuan ke-10 dalam legenda yang sulit ditemui. Dia ada di sini. Aku selalu ingin melihatnya. Tadi sangka keinginanku terwujud, dia lebih tampan daripada di TV. Berhenti bermimpi, dia pasti sudah punya pasangan. Tidak mungkin, dengan status Tuan ke-10, tidak mungkin dia jatuh cinta pada pembersih ini. Sungguh tidak Jangan mungkin. takut. Aku di sini. Orang yang mencuri hatinya ternyata seorang tukang pembersih. Segera hubungi dokter. Blokir semua jalan. Pergi ke rumah sakit secepatnya. Iya, aku akan mengaturnya segera. Berhenti! Kamu orang yang membuat putriku ini hamil, kan? Aku tidak peduli kau Tuan ke-8 atau ke-10. Urusan hari ini kalau kau tidak memberi penjelasan, jangan harap membawanya pergi.
Kamu cari mati ya? Kau mau menyentuhku? Aku ini ibunya Melinda, ibu mertuamu. Ibu mertua? Kamu pikir kamu pantas jadi kerabat sepupuku? Sepupu, kalian pergi dulu, biar aku yang tangani. Tunggu. Aduh, dia memukulku. Betapa tidak adilnya. Semua orang datang dan lihat. Hanya karena kamu punya sedikit uang, kamu pikir bisa menganiaya orang jujur. Menganiaya orang? Maka hari ini Tuan Muda ini akan menunjukkan padamu apa yang disebut perundungan yang sebenarnya. Jangan sakiti anakku. Diam di tempat. Dokter bilang, kamu tidak boleh banyak bergerak. Tuan ke-10, 3 bayi kembar Ibu Meli sekarang sudah stabil. Namun karena kondisi kesehatannya yang lemah pada tahap awal ditambah malnutrisi, masih ada risiko. Lebih baik lebih perhatikan. Kembar 3? Ibu Meli sudah hamil 7 bulan, kau tidak tahu? Lalu anak ini? Tuan, aku tidak peduli dengan masa lalu. Tapi aku mohon biarkan aku menjaga anak ini. Aku bisa membawa mereka pergi dan tidak mengganggumu. Mereka, keluargaku satu-satunya di dunia ini. Tidak mungkin. Meninggalkanku. Kamu mau bawa mereka kemana? Apa itu berarti kau menerimanya? Kenakan manik-manik doaku. Aku juga ayah dari mereka bertiga. Fokuslah pada kehamilanmu. Yang lain, biar aku yang urus. Tapi orang tuaku mereka... Aku sudah beri mereka pelajaran. Jika mereka tidak berubah dan tetap menganiaya dirimu, tak peduli siapapun mereka bagimu, tak akan kubiarkan mereka lolos. Melinda ini sudah keterlaluan. Menempel pada pria yang tidak jelas dan berani menyentuh orang tuanya. Sialan. Dia pantas disambar petir. Cukup. Apa gunanya marah-marah sekarang? Kita sudah menerima mahar dari keluarga Suhendar. Dan sekarang kita tidak bisa membawanya kembali. Gimana caranya kita jelasin ke mereka? Paman, Bibi, aku dan saudaraku menjemput pengantin. Istriku? Aku mau istriku. Di mana Melinda? Melinda pergi dengan orang lain. Gimana kalau gini? Kami akan kembalikan mahar kalian. Iya. Siapa yang peduli dengan 70.000 itu? Keluarga kami ingin pengantinnya, bukan uangnya. Kau mengambil uangnya tapi tidak menyerahkannya. Kau tahu apa yang akan terjadi pada keluargamu? Oh tidak, bagaimana mungkin kami berani? Ini Melinda, dia brengsek. Dia menemukan pria yang tidak bisa diremehkan, bahkan memukul kami. Lina, tolonglah sebagai teman sekelasnya. Tidak bisakah kamu beri kelonggaran? Pria itu tidak bisa diremehkan dan keluarga kami tidak mudah ditangani. Biar aku memberitahumu. Pacarku sedang membahas bisnis dengan tuan ke-10 orang terkaya di Ajungka. Sehingga dia bisa dianggap sebagai temannya. Tidak peduli seberapa kuat pria Melinda, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Lagi pula, Melinda benar-benar melarikan diri dengan pria lain. Lalu bagaimana dengan mahar anakmu? Apa keluarga Agung berniat mengakhiri keturunannya? Linda, biar aku jujur padamu. Melinda, dia hamil anak pria itu. Dia akan melahirkan. Kami tidak punya pilihan. Lihat, ini benar-benar tidak akan berhasil. Aku penasaran kenapa memakan waktu begitu lama dan tidak pergi ke sekolah. Ternyata dia bermain dengan orang lain dan hamil. Dia terlalu malu untuk menampakkan wajahnya. Berita bagus. Kenapa harus disembunyikan? Benar kan, Kakak? Pertemuan alumni dalam beberapa hari lagi. Panggil juga Melinda. Sudah waktunya dia menampakkan diri. Sial, aku perawat senior, tapi di sini aku melayani seorang pembersih. Apa Tuan sudah buta? Aku bahkan lebih kuat. Apa yang bisa kau lakukan? Rahimnya kan diberkati. Keluarga Li karena alasan fisik telah mengalami kesulitan keturunan selama 10 generasi, namun hanya dia saja yang bisa mengandung. Aku
penasaran apakah dia menggunakan trikotor untuk tidur dengannya. Aku pikir dia memperlakukannya hanya sebagai alat. Setelah bayi-bayi itu lahir, dia langsung mengusirnya. Aku pikir begitu. Dia hanya seorang pembantu, apa pantasnya jadi ibu dari anak tuan? Dia perlakukanku dengan baik hanya karena anak-anak di perutku. Benar. Dia dan aku seharusnya tidak ada di dunia yang sama. Bagaimana bisa aku mengharapkan dia memiliki perasaan yang lain? Ih, apa yang harus ditakuti? Aku berkata jujur, Tuan ke-10 adalah orang terkaya di Ajungka. Tampan, kaya, dan berkuasa. Banyak gadis cantik dari keluarga kaya bermimpi menikah dengannya. Dia hanya seorang pembantu. Bagaimana dia pantas untuknya? Kalau kau tahu diri, setelah melahirkan nanti, tolong jauhilah Tuan ke-10. Jangan mencemarkan namanya. Ih, Apa yang kamu bicarakan? Tuan ke-10? Coba ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Tuan, bukan itu. Aku hanya ingin melindungi reputasimu. Orang sepertimu seharusnya bersama seorang gadis yang berharga. Dia hanyalah seorang pembantu yang hina, Tuan. Diam kamu! Melinda adalah permata berhargaku. Dia adalah yang paling berharga bagiku. Jika kamu berani meremehkannya, maka di seluruh Ajungka, tak ada seorang pun yang bisa kamu kagumi. Bukan begitu, Tuan. Kami tidak bermaksud. Buang dia. Jangan sampai aku melihatnya lagi di Ajungka. Tuan, maafkan aku salah. Nyonya Meli, maafkan aku. Tuan, tolong ampuni aku. Apa kamu juga berpikir aku dan Melinda nggak cocok? Tidak, sama sekali tidak. Aku pikir kau dan Nyonya Meli adalah pasangan yang sudah ditakdirkan, pasang kekasih yang suci. Kau salah paham. Kami belum sampai tahap hubungan itu. Dia belum bisa menerimaku secepat itu ya. Pergilah. Tuan, terima kasih sudah membela saya di depan orang lain. Tapi kau tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Hanya beberapa teguran. Aku sudah biasa. Tapi aku tidak terbiasa. Kamu sekarang istriku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu dihina? Aku sudah mengundang dokter ke rumah. Pergi. Ayo pulang. Pulang? Selamat datang di rumah, Tuan. Ayo. Tuan, Hari ini, kalian semua berdiskusilah dengan dokter. Dan buatlah sup tonik untuk Melinda. gadis ini, Tuan, bagaimana saya harus memanggilnya? Panggil Nyonya. Halo, Nyonya. Kalian salah paham, aku bukan. Aku yang bilang kamu madam, jadi kamu adalah madam. Bagaimanapun kalian memperlakukannya, harus sama persis denganku. Jika aku menemukan sedikit saja kelalaian, kalian akan dihukum. Baik, Kamarnya di atas. Aku akan mengantarmu. Ini... Semua milikmu. Kamu suka? Puluhan, ratusan, ribuan, 5.600. Itu seluruh biaya hidupku setahun. Tidak, Tuan. Barang-barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa. Itu karena mereka berharga. Mereka pantas untukmu. Melinda, di hatiku, kamu pantas mendapat yang terbaik. Tuan,
Kau begitu baik padaku. Apakah ini nyata? Mari kita pastikan sesuatu. Benarkah ini terjadi? 我陪你去寻，直到幸福能触手可及。 Ada reuni kelas malam ini, apa kau datang? Reuni kelas apa? Aku sama sekali tidak tahu. Tapi di daftar tamu ada namamu. Hari ini Lina yang menjadi tuan rumah. Kalau kau tidak datang, aku akan merasa canggung. Melinda, ayo dong. Aku mohon padamu ya. Kalau gitu kirimkan alamatnya, aku akan ke sana malam ini. Tuan, aku... Tidak apa kalau mau pergi? Tuan, aku pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Kamu... Tuan, tidak usah. Aku bisa sendiri. Aku ada urusan malam ini, jadi tidak bisa menjemputmu. Akan kukirim seseorang untuk menjemputmu. Pergilah. Hubungi restoran yang sudah dipesan oleh ibu. Pastikan semua sesuai standar tertinggi. Aku akan bayar. Baik. Oh Tuhan, aku belum pernah makan di restoran mewah seperti ini. Makanan ini seharga ribuan kan? Hanya puluhan ribu. Hari ini pacarku yang bayar. Semuanya jangan ragu-ragu, pesan saja. Pacarnya Lina itu adalah seorang bos perusahaan kaya dan juga tampan. Tidak seperti seseorang. Aku dengar Melinda menemukan pacar yang mencurigakan dan bahkan hamil olehnya. Apa kau sedang membicarakanku? Melinda, kamu akhirnya datang. Ayo kemari. Melinda, gaunmu dari desainer Milan, itu barang mewah kan? Aku pikir aku melihatnya di catwalk. Kiki, kalau kamu tidak tahu apa-apa jangan bikin malu. Versi asli gaun ini adalah desain dari seorang perancang busana Milan. Hanya ada satu di dunia. Beberapa hari yang lalu ada orang misterius membelinya dengan harga 420.000. 420.000? Benar. 420.000. Melinda, bahkan kamu tidak berani bermimpi uang sebanyak itu kan? Hei, lihat penampilannya yang kumuh. Apakah dia bisa membelinya sendiri? Atau ada seorang pria tua jelek yang membelinya untuknya? Kenapa kau berkata seperti itu? Oh, kamu jadi gelisah. Pria tua itu apa kamu benar suka sama dia? Kita bahkan gak boleh sebut namanya. Lina itu kasihan padamu. Dengan baik hati dia perkenalkan saudaranya. Meskipun agak bodoh, dia cocok untukmu dan itu lebih dari cukup. Tapi seberapa keren kamu, dapat pacar yang baik kau tidak mau. Sebaliknya kau malah pilih pria tua dan jelek. Melinda, aku dengar pria seperti itu tidak suka bersih-bersih. Mereka bau busuk dan juga penuh dengan bakteri dan virus. Bagaimana bisa kamu menerimanya? Tidak heran saat dia masuk aku mencium bau busuk. Ternyata bau itu dari dia. Benar-benar menjijikkan. Baiklah, kita semua teman sekelas. Bahkan jika Melinda dengan bahkan tanpa malu merendahkan dirinya sendiri, kita tidak bisa membencinya. Namun, seseorang yang kotor dan bau sepertinya duduk di samping kita benar-benar merusak selera makan. Kalau begitu, aku akan membantunya mandi dengan benar. Lina, apa yang kau lakukan? Tentu saja membantu. Katakan padaku, apakah Melinda sudah lebih bersih sekarang? Iya, dia jadi lebih bersih. Lina baik hati mau membantumu. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengucapkan terima kasih? Karena kalian tidak menyambutku, aku akan pergi dulu. Cepat sajikan hidangannya. Kuniun abalon, sarang burung darah, dan juga
Anggur merah langka tahun 1976. Anggur ini saja harganya ratusan ribu. Ratusan ribu? Bukannya Wendy bilang anggaran dia 100.000? Mungkinkah ini kejutan yang disiapkannya untukku? Lihatlah kalian, seperti belum melihat dunia saja. Ini cuma sebotol anggur. Perlu segitu hebohnya. Tak terduga semua ini nyata. Aku bahkan tidak berani bermimpi makan di restoran ini. Aku tidak percaya bahkan minum anggur ini. Aku juga tidak berani memimpikan ini. Semuanya berkat Lina. Melinda, bukankah kau ingin pergi? Kenapa kau masih di sini? Apa yang kamu harapkan? Tentu saja dia terpaku melihat semua hidangan ini. Melinda, kenapa kamu tidak memohon dengan baik ke Lina? Mungkin dia bisa berbaik hati dan memberikannya sedikit padamu. Kau? Nyonya, semua ini disiapkan oleh Tuan khusus untuk Anda. Jika Anda butuh sesuatu, sampaikan saja. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Apa? Kamu bilang semua ini disiapkan oleh Melinda? Apa kau tidak salah? Benar dia orangnya. Apakah Nyonya ini juga seramah Tuan ke-10? Oh, saya salah. Nyonya, kita akan segera mulai. Silakan duduk. Melinda, ayo duduklah. Dia salah. Aku sudah bilang, makanan ini disiapkan oleh Lina. Manajer ini, kenapa dia membungkuk dan menyapa Melinda? Pasti ada kesalahan. Pasti ada kesalahan dengan status Melinda. Jika bukan karena undangan Lina, apa dia bisa makan di sini? Aku takut dia hanya bisa berdiri di depan restoran dan menatap kosong. Melinda, kau lihat kan? Ini adalah jarak antara kau dan aku. Kau tidak akan bisa menyaingiku. Lina, aku dengar restoran ini mempunyai hidangan terkenal di seluruh dunia bernama Yangsun Basue. Hari ini, apa kita punya kesempatan melihatnya sendiri? Oh, Yangsun Basue metode persiapan hidangan ini sangat rumit. Mereka hanya menyajikan 1 porsi per bulan. Yangsun Basue bulan ini sudah dipesan sebelumnya. Aku takut... Saat tahu Anda akan datang, Yangsun Baishui sudah disiapkan. Sajikan hidangannya. Benarkah ada Yangsun Basue? Oh, aku dengar banyak orang ingin makan hidangan ini. Mereka rela menghabiskan ribuan tapi tetap tidak bisa mendapatkannya. Lina, pacar kamu itu sebenarnya siapa sih? Duh, aku iri banget. Kalau aku punya pacar seperti Lina, aku takut tertawa dalam mimpi. Melinda, lihatlah Lina dan lihat dirimu. Pacarnya bisa mengatur hidangan Yangsun Baishui yang tak ternilai harganya di restoran khusus ini. Sedangkan ayah anakmu cuma bisa beli barang tiruan. Satunya dari Olympus, satunya dari bumi. Melinda itu hanya ditakdirkan untuk miskin dan hina. Membicarakannya bikin frustasi. Lina, katakan pada mereka bawa piringnya ke atas. Biarkan kita menikmatinya. Sajikan hidangannya. Nyonya, Tuan bilang Anda sedang di tahap akhir kehamilan. Dia secara khusus memasukkan bahan-bahan bergizi ke dalam makanan ini. Yangsun Baishui ini dibuat khusus oleh Tuan kepada Anda. Dibuat khusus untukku? Apakah Tuan yang mereka bicarakan adalah Hasbi? Dia begitu perhatian. Nyonya, jika Anda menyukainya, kami bisa menyiapkannya setiap bulan dan mengirimkannya ke rumah Anda. Kami hanya minta Anda memberikan rekomendasi yang baik untuk Tuan. Cukup! Aku adalah tokoh utama dalam pesta malam ini. Nyonya yang kalian bicarakan. Tapi kalian ada di sini dan menjilat Melinda si perempuan malang itu. Apa kalian buta? Kamu tokoh utamanya? Nona Lina, nilai makanan ini saya takut Anda tidak tahu. Tentu saja aku tahu. Apa kau tahu pacarku siapa? Dia pemilik perusahaannya terdaftar di bursa saham. Berani menyinggungku, kau akan tahu apa yang akan terjadi. Nona Lina, ancaman seperti ini tak berguna di restoran kami. Begini saja, selama Anda bisa membayar tagihannya, apapun kompensasinya, restoran kami akan menerimanya. Baiklah, mari kita lihat. Setiap dari kalian tidak bisa menilai orang, kalian akan membayarnya. Halo, ada apa? Aku lagi sibuk. Sayang, soal kamu yang akan bayarin aku hari ini masih berlaku? Itu cuma makan malam kan? Berapa harganya? Biar aku yang bayar. Siapa yang bilang Lina nggak bisa bayar? Manajer ini bikin masalah. Gadis muda kaya seperti ini bahkan membungkuk dan menyapa Melinda. Pantas kan? Kurasa dia ketakutan oleh sekelompok pakaian yang palsu milik Melinda dan mengira dia adalah orang yang penting. Kali ini terlambat untuk menyesalinya. Kau dengar? Pacarku bilang dia yang bayar. Tokoh utama pesta hari ini bukan wanita jahat ini tapi aku. Totalnya adalah 276.149 US dollar. Bagaimana? Anda mau bayar? Berapa katanya? Berapa katanya?
$276. Wendy berkata anggarannya hanya puluhan ribu. Bagaimana bisa jadi banyak? Sayang, tapi kamu yang bayar untukku kan? Aku akan bayar. Bayar pantatmu! Kan ku bilang anggarannya 14.000, tapi kamu menghabiskan 280.000. Apa kamu pikir uangku tumbuh dari pohon? Anggur merah langka tahun 76, tidakkah kau memberikannya padaku? Anggur merah langka tahun 1976? Kupikir kami lebih cocok dari tahun itu. Anggur merah tahun 1976 aku belum pernah melihatnya. Bahkan jika lihat, aku nggak bakal mampu membelinya. Aku peringatkan. Aku berusaha keras untuk bertemu dengan tuan ke-10. Aku sedang membicarakan bisnis dengannya. Kalau kamu mengacaukannya, lihat saja nanti. Selalu aja ada wanita yang nggak mengerti dan telepon di saat yang nggak tepat. Ayo, kita lanjutkan negosiasinya. Wendy, aku selalu percaya, istri bahagia, hidup bahagia. Kamu akan sial jika tidak melakukannya. Aku ada urusan. Aku harus pergi. Tuan. Aduh, bagaimana ini? Lina, pacarmu akan membayarnya kah? Tidak punya uang tapi sok penting. Aku pikir ini lelucon yang lucu. Kenapa kau begitu sombong? Jika aku tidak bisa membelinya, orang miskin seperti Melinda juga tidak bisa. Jika aku tidak bisa membelinya, orang miskin seperti Melinda juga tidak bisa. Manajer, aku juga tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Nyonya tidak perlu khawatir. Tuan sudah membayarkannya untuk Anda. Sudah dibayar. Itu artinya makanan ini benar-benar disiapkan oleh Melinda. Bukannya Lina bilang, Melinda menemukan pria tua, miskin dan juga jelek. Begitu dermawan, hanya dengan satu tangan dan itu ribuan dolar. Dia pasti lebih kaya daripada pacar Lina. Dia sama sekali tidak miskin. Melinda, jadi ini diadakan olehmu? Kami benar-benar tidak tahu. Karena suamiku yang membayarnya, aku bisa melakukan apapun kan? Tentu saja. Aku hampir pulang. Tolong bungkus semua ini ya. Menghabiskan 1 sen pada siapapun di sini, itu akan sia-sia. Kiki, apa yang kau mau makan? Ambil saja. Benarkah? Kau memang yang terbaik. Tapi, Melinda, apa kau mencium bau busuk? Bau busuk? Iya, bau asam iri hati. Aku bisa menciumnya dari jauh. Sudahlah, kau masih hamil. Jangan mendekati orang kotor ini. Nona Lina, mangkuk itu harganya 1.100. Kalau pecah, Anda harus ganti rugi. Tunggu saja, Melinda. Apakah dia akan menjemputmu? Dia bilang ada urusan. Aku pulang sendiri saja. Tapi, Apa dia tidak bisa datang? Atau malu menampakkan diri? Apa maksudmu? Apa maksudku? Melinda, aku benar-benar iri padamu menjual dirimu dengan harga yang bagus. Tentu saja, dia pasti sudah pergi jadi selir seorang pria tua kaya. Kalau tidak, tak ada pria kaya yang mau dengan dia. tak heran, dia pamer dan pura-pura kaya di depan kita. Dia pasti gunakan banyak trik pada pria tua itu. Berhenti bicara, memikirkannya saja sudah buatku mual. Kita tidak bisa turun sejauh itu memalukan. Apa kau bilang? Apa kami salah? Jika pacarnya memang layak, dia pasti sudah membanggakannya di depan sekolah. Kenapa dia harus sembunyikan ini? Lihat, sebuah Rolls Royce. Ini pertama kalinya aku melihat mobil seharga itu. Lina, ini pasti mobil pacarmu, kan? Pastilah. Pacar Lina pasti merasa bersalah jadi dia datang ke sini untuk minta maaf. Seperti yang diharapkan, apa gunanya pria punya uang? Jadi baik pada pacarnya itu yang paling penting. Ya Tuhan, Lina, aku tidak menyangka pacarmu seperti ini. Kaya raya dan juga tampan, bagaimana dia bersaing dengan itu? Tapi itu bukan pacarku. Lalu siapa dia? Kau bilang tidak bisa datang karena sibuk. Kamu lebih penting. Ayo pulang. Aku bisa jalan sendiri. Sekarang hujan, jalannya licin. Siapa yang tanggung jawab kalau kamu jatuh? Melinda, jelas aku lebih baik daripada kau. Kenapa kau harus mengambil segala sesuatu yang harusnya jadi milikku? Melinda, aku tidak akan biarkan kau lolos. Tuan. Kenapa rambutmu basah?
Dia sudah banyak membantuku. Hal kecil ini tidak perlu repot-repot dia ketahui. Jadi tadi aku tidak sengaja menumpahkannya. Tuan, untuk hari ini aku belum mengatakannya. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasih? Tuan, tidak sekarang. Bayi-bayinya... Andai saja bisa selalu seperti ini, betapa indahnya. Maksudmu, Melinda menjalin hubungan dengan pria kaya? Paman, Bibi, kalian yang membesarkannya, dan dia menolak menikah dengan saudaraku. Tapi melihat kalian berjuang di sini, sementara dia menikmati dirinya sendiri, aku benar-benar merasa kasihan pada kalian. Dia melakukan hal kejam ini? Sekarang dia punya uang dan lupa dengan orang tuanya. Dulu, kita harusnya nggak terlalu lembut. Harusnya kita cekik saja dia. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Yuno hampir 30 tahun. Kalau dia tidak punya uang untuk menikah, keluarga aku kita tidak punya keturunan. Sialan, dosa apa yang telah kulakukan hingga aku membesarkan gadis tidak tahu diri itu? Tidak, uang ini kita harus menuntutnya. Kita sudah bekerja keras membesarkannya. Bukankah itu untuk membayar mahar untuk anak kita? Sekarang dia tidak memberi kita uang dan pergi kabur dengan pria liar. Jangan berpikir begitu. Benar, tidak peduli siapa pria itu, dia tidak akan bisa lolos. Besok, kita akan menuntut uangnya. Melinda, bahkan jika kau temukan pria terbaik untuk apa, dengan orang tua yang seperti ini, hidupmu bahkan sudah hancur. Tuan ke-10 telah membantuku. Hari ini aku akan membuat makanan dan memperlakukannya dengan baik. Melinda! Ayah, Ibu, apa yang kau lakukan di sini? Melinda, ternyata Lina benar. Sekarang kau tinggal di villa besar. Yang mana milikmu? Ayo bawa kami. Apa yang kau lakukan? Melinda, ibumu sangat mengkhawatirkanmu. Jangan tak tahu terima kasih. Khawatir tentangku? Kalian berdua hanya sedang berpikir untuk mendapatkan uang dariku, kan? Kenapa kau bilang begitu? Uangmu bukannya uang kita, kan? Kita kan keluarga. Kau masih menganggapku keluarga? Tentu saja masih. Melinda, seberapa dekat pun kamu dengan pria itu, pada akhirnya dia orang luar. Kamu harus memanfaatkan pria kaya itu selagi dia masih menyukaimu. Dapatkan banyak uang untuk keperluan rumah tangga. Itu benar. Kau ambil uang ini dan lalu bawa pulang. Jadikah kamu bisa menikah? Lalu suruh suamimu untuk membeli rumah yang baik untuk mereka berdua dan carikan pekerjaan. Kenapa kau pikir dia akan memberikannya kepada seseorang yang tidak penting? Ya itu terserah kau, Melinda. Selama kamu melayaninya dengan baik, dia juga sangat kaya. Kenapa kau masih takut? Lagi pula, dia sudah mendukungmu selama ini. Seharusnya dia memberimu sesuatu. Kamu bisa ambil perhiasannya dan barang lainnya, lalu dijual. Bukankah itu akan memberimu uang? Melinda, kau sudah lama bersamanya selama ini. Pasti kau punya tabungan, kan? Berikan pada kami. Sisanya dari mahar bisa bertahap. Uang. Apa kalian hanya pikirkan tentang uang? Kau tidak peduli seperti apa suamiku. Tidak peduli dia baik atau tidak. Kalian hanya peduli tentang uang yang bisa kudapatkan untuk anakmu. Di matamu, aku ini sebenarnya apa? Alat untuk mencari uang, ha? Apa yang kamu bicarakan? Kami melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Ketika saudaramu sudah kaya, di masa depan, dia bisa menafkahimu. Yuno sudah 30 tahun tapi tidak bekerja. Dia hanya hidup karena aku. Aku bergantung padanya. Lebih baik bergantung pada pengemis. Setidaknya saat minta uang mereka tahu cara berlutut. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Ibu, aku ini juga anakmu. Kalau kau anakku, kau seharusnya balas budi, kan? Tapi kau bukannya bersyukur malah menghina saudaramu. Di mana hati nuranimu? Aku akan bilang padamu sekarang. Jika kamu tak memberi uang itu, aku tak akan mengakuimu sebagai anak. Kalau begitu jangan. Apa kau bilang? Di dalam hati kalian, hanya saudaraku yang menjadi anak kalian. Kalian bahkan lebih menyukai uang daripada aku. Apa gunanya cinta keluarga seperti itu? Kalau begitu, ayo putuskan hubungan ibu dan anak ini. Mulai sekarang aku hidup atau mati bukan urusan kalian. Kamu... Bagus, kau pantas mendapatkannya. Aku katakan padamu. Sekarang kau punya sayap dan temukan pria kaya dan kau membuangku? Melinda, aku bilang padamu,
Kami membesarkanmu bukan tanpa alasan. Jika kamu tak bawa mahar saudaramu, aku akan membunuhmu. Baiklah, kau ingin pukul aku, pukul saja. Karena uang yang kudapatkan sebagai pengasuh tidak akan cukup untuk anakku. Bahkan sampai mati, aku tidak akan memberikannya. Apa kau bilang? Kamu di sini jadi pengasuh? Ini tidak mungkin. Linda jelas mengatakan suamimu itu sangat kaya. Dia melihatnya sendiri. Itu sandiwara hanya untuk anakku. Itu saja. Apa? Bagaimana mungkin semua itu palsu? Dengan orang tua seperti kalian, siapa yang mau denganku? Aku harus pulang dan masak. Terserah mau percaya atau tidak. Aku pikir dengan ini, memastikan uang untuk rumah Yuno, mahar dan mobil, semuanya sudah beres. Aku tidak sangka gadis ini benar-benar mengecewakan. Aduh, aku sudah menduganya. Seluruh hidupnya ditakdirkan untuk melayani orang lain. Siapa juga yang mau dia? Cuy! Kalau tidak ada uang, Yuno kita bagaimana bisa dapatkan istri? Wah, perkawinan keluarga Suhendar masih belum dibatalkan. Sepupu, aku dengar kemarin kamu mandi air dingin ya? Benarkah itu? Sepupu, kamu benar-benar menyedihkan. Kamu sudah menahan diri 20 tahun. Akhirnya bertemu dengan wanita yang kamu cintai dan memecahkan rekormu. Sekarang dia hamil. Dan kamu harus menahan diri lagi. Kamu coba bunuh diri ya? Kakak ipar, sepupuku. Siapa yang melakukannya? Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Ini urusanku sendiri. Kau tidak akan terlibat. Jangan khawatirkan aku. Kamu wanitaku, urusanmu, bagaimana bisa aku tidak khawatir? Maaf, aku sedang tegang. Besok akan kubawa kamu ke rumah leluhur keluarga Li untuk pesta. Istirahatlah dulu. Kapan dia akan percaya padaku? Bagaimana persiapan pestanya? Jangan khawatir sepupu. Aku sudah undang teman baik dan teman sekelas kakak ipar. Besok kita adakan pesta penyambutan. Pesta yang paling meriah. Besok aku akan memberitahu semua orang. Melinda adalah satu-satunya istri di keluarga Li. Jika pesta ini diadakan oleh Tuan ke-10, aku bisa menarik perhatiannya. Maka pria Melinda tidak berarti apa-apa. Kenapa kau di sini? Linda, pernikahan anakku dan juga kakakmu. Ayo kita bicarakan lagi. Pacarnya Melinda sangat kaya. Dan kamu masih berhutang pada keluargaku. Kami sudah menemuinya. Dan pria yang kamu lihat itu ternyata palsu. Nah, dia hanya ingin si brengsek yang ada di perutnya itu. Untuk memiliki nama baik dan sengaja memilih pria kaya untuk pamer di depanmu. Apa kau bilang? Benar. Pria Melinda yang kemarin itu palsu. Sudah kuduga. Jenis pria seperti itu tidak akan meliriknya. Lina, aku tahu Melinda sedang hamil dan dia tidak berguna banyak. Tapi berikan kami sesuatu ya. Baiklah, aku akan mentransfer uangnya pada rekeningmu. Itu bagus. Linda, kau benar-benar orang yang baik. Jika Melinda punya sebagian dari kemampuanmu, aku takut tertawa sampai tertidur. Melinda, seberapa bangga kamu sebelumnya? Kau masih di tanganku sekarang. Lina, terima kasih banyak. Jika tidak, kami tidak akan bisa datang ke pesta sekelas ini seumur hidup kami. Aku penasaran kenapa Tuan tiba-tiba mengundang kita. Aku pikir kesempatan kita sudah hilang. Tadi sangka semuanya berkat Lina. Pacarnya Lina adalah mitra bisnis penting Tuan ke-10. Dia pasti menghargainya. Lina, kalau Tuan datang, kamu harus perkenalkan kami dengan baik ya.
Hanya dengan berhubungan dengan Tuan ke-10, mereka sudah begitu terkesan. Jika aku berhasil mendapatkannya, aku akan menjadi wanita paling mulia di seluruh Ajungka. Pada saat itu, Melinda tidak akan berarti apa-apa bagiku. Nona Meli, Tuan bilang dia perlu bersiap-siap. Dia akan segera datang. Anda bisa menunggu sebentar di lantai 2. Melinda, apa itu kau? Aku dengar pria itu palsu. Kamu hanyalah seorang pembantu untuk keluarga kaya. Pesta hari ini sangat penting bagi Tuan. Aku tidak boleh menyulitkannya. Orang tuamu telah menjualmu kepada keluargaku. Sekarang, kamu adalah istri saudaraku yang bodoh. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Aku belum pernah mengakui pernikahan itu. Pergi pada orang yang ambil mahar itu, jangan buat keributan. Tuan ke-10 beristirahat di atas. Kamu tidak berani mencoba menggoda dia dengan perutmu yang besar karena seorang pria, kan? Anak dalam perutku adalah milik sang tuan. Semuanya lihatlah. Wanita tidak tahu malu ini setelah bertunangan dengan saudaraku dia memanfaatkannya. Dan sebenarnya dia berselingkuh di belakangnya hingga sekarang dia hamil. Sekarang dia mencoba menyelinap ke ruang pesta untuk menggoda tuan. Bukannya itu Melinda? Aku penasaran kenapa dia cuti begitu lama. Ternyata dia macam-macam di luar dan dia hamil. Dulu aku pikir dia itu siswa yang baik dan juga polos. Aku tidak menyangka dia akan melakukan ini. Murni di permukaan tapi liar di balik layar. Mungkin dia sudah punya banyak di luar dan anak di perutnya bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Menjijikan sekali. Jangan bilang dia dari sekolah kita di masa depan. Aku akan malu kalau hal itu terungkap. Tidak benar. Aku tidak main-main. Berani membantah. Kalau begitu katakan padaku, anak siapa yang ada di perutmu? Anak ini adalah... Anak ini, dia tidak mengatakan keberadaanku dan anakku. Kalau aku mengatakannya sekarang, tidakkah mengacaukan rencananya? Kenapa kau tidak bicara? Kau benar-benar tidak tahu siapa ayah anak yang ada di perutmu? Itu tidak penting. Kakakku bodoh dan dia tidak akan peduli. Tapi keluargaku tidak akan membesarkan anak haram. Perutmu ini harus diatasi sebelum kau masuk ke keluarga kami. Ayo cepat kita ke rumah sakit untuk aborsi. Lepaskan aku, jangan sakiti anakku. Lepaskan aku. Cepat kamu pergi bersama Lina. Supaya kamu tak mengganggu di sini. Saat Tuan datang dan dia menyalahkan kita, siapa yang akan tanggung jawab? Itu benar. Kami saja berhasil karena menggunakan koneksi dari Lina untuk bertemu dengan sang tuan. Gimana bisa rusak oleh wanita sepertimu? Keluar dari pesta ini segera. Keluar! Kau begitu peduli tentang anak di perutmu. Sadarlah. Ayah mereka bahkan tidak menginginkan mereka. Orang miskin melahirkan orang miskin. Sampah melahirkan sampah. Hal di perutmu tidak akan jadi apa-apa yang baik. Lebih baik kau buang saja sejak dini. Kau berani memukulku? Kau bisa permalukan aku, tapi jangan sebut anakku seperti itu. Dasar jala, kupikir kau sudah cukup hidup. Berhenti! Berani sekali kamu menyentuhnya. Apa kamu tahu sekarang kamu di mana? Ini rumah leluhur keluarga Lee, bukan tempat yang bisa kalian berbuat seenaknya. Tuan, ada seorang wanita yang tidak sopan di sini. Aku hanya sedang mengajarinya pelajaran. Aku tak peduli apa yang terjadi antara kalian. Jangan ribut di sini. Keluarga Lee belum pernah mengadakan pesta lebih dari 10 tahun. Dan pesta ini adalah untuk menyambut seorang tamu terhormat. Jika Anda menyinggung tamu terhormat ini, jangan salahkan keluarga Lee, karena tak menunjukkan belas kasihan. Hari ini Tuan jelas punya hal yang penting. Dia tidak menjemputku. Mungkin dia menjemput tamu penting itu. Pak Lee, aku juga sedang mentuas urusan keluarga. Aku tidak ingin menyinggungnya. Ayo pergi. Tidak. Tuan, mereka akan bawa aku pergi dan menyakiti anakku. Tolong bantu aku tidak mau terjadi apapun pada mereka. Melinda, jelas-jelas kau yang selingkuh dari saudaraku dan hamil anak haram. Kenapa pula kau masih pingin di sini? Kenapa kalian diam saja? Cepat seret dia keluar. Tidak, jangan sentuh aku. Tidak, jangan sentuh anakku. Tuan, aku hamil anak Tuan ke-10. Anak Anda, anak Tuan ke-10? Melinda, kau benar-benar akan mengatakan apa saja karena anak di perutmu? Apa kau tahu siapa Tuan ke-10, ha? Dia adalah orang terkaya di Ajungka. Dan secara internasional, dia adalah tokoh legendaris. Orang biasa saja sulit bertemu dengannya. Beraninya kau berpikir kau ini menarik dan dia ingin menghamilimu dengan anaknya. Berdasarkan apa? Apa kau bermimpi?
Beraninya kau menempel pada nama Tuan. Tidak pernah melihat diri sendiri dan tingkah lakumu. Ini lucu sekali, Melinda. Kamu seharusnya bersyukur dia tidak ada di sini. Jika dia ada di sini dan mendengar ucapan gilamu, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Tuan, membiarkan orang seperti ini di sini akan menyinggung tamu dan juga Tuan. Kau tidak akan bisa tanggung jawab. Bagaimana kalau... Tugas saya hanya menerima tamu terhormat dan memastikan pesta berjalan lancar. Apapun urusan keluarga Anda, saya nggak akan ikut campur. Tuan, Anda tidak boleh pergi. Melinda, orang tuamu memperlakukanmu seperti barang dagangan. Suamimu kelak adalah orang bodoh. Dan tidak ada yang peduli dengan hidup atau matimu. Terima nasibmu, berhenti berjuang. Bawa dia pergi. Tidak, aku adalah wanita tua. Menghinaku seperti ini, apa kau tidak takut amarahnya? Kau berani menggunakan Tua sebagai tameng? Kau benar-benar tidak tahu diri. Pukul dia. Pukul dia sampai pingsan dan seret dia pergi. Untuk menghindari menyinggung Tuan dan tamunya. Berhenti! Bukankah ini biji doa milik Tuan? Bagaimana bisa ada di tanganmu? Itu manik-manik doa Tuan. Melinda berkata, benarkah itu? Jadi, kita sudah menyinggungnya. Apa yang kau lakukan? Kau sedang mengendap-endap di lorong tangga. Apa yang kau lakukan? Ternyata kau mencuri, hah? Berani mencuri dari Tuan? Apa kau sudah bosan hidup? Manik-manik doa itu adalah hadiah dari Tuan. Dia memberikannya padamu. Kau hanya seorang pembersih yang hamil oleh seorang pria. Benda yang berharga ini kenapa harus diberikan padamu? Kau pikir kami bodoh? Yang dikatakan Nina benar. Dia seorang pembersih yang miskin dan kumuh. Dan sekarang dia hamil. Sungguh menjijikkan. Bagaimana bisa Tuan memberikan manik-manik doanya? Semua orang yang datang di sini semuanya ada di daftar. Sementara kau tidak. Dia datang ke sini pasti untuk mencuri. Bergaul dengan seorang pria dan juga tidak jujur. Orang seperti ini harus ditelanjangi dan juga dilempar ke publik. Tuan, hari ini akan ada tamu kehormatan dan sesuatu terjadi di sini. Kau tidak bisa biarkan dia pergi. Tuan, manik-manik itu benar pemberian Tuan. Aku tidak mencuri. Berani membantah? Apa kau pikir dia akan percaya pada orang yang omong kosong sepertimu? Kau bahkan berani mencuri manik-manik milik Tuan. Apa kau juga mencuri barang lain, hah? Aku bilang aku tidak mencuri. Kalau begitu kami akan cari tahu. Lepaskan semua pakaiannya. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Periksa dengan teliti. Jangan lewatkan apapun yang penting yang mungkin dia curi. Jika Tuan menyalahkan kita nanti, kita akan dalam masalah besar. Berhenti semuanya! Berhenti semuanya! Maaf Melinda, aku terlambat. Dia mungkinkah... Kau lagi? Apa yang sudah Melinda lakukan padamu hingga kau berbuat seperti ini, ha? Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Memangnya kau sendiri siapa, ha? Berani menantangku? Biar ku beritahu, keluargaku sudah membelinya. Jika aku membunuhnya bukan urusanmu. Kau berani memukulku? Pacarku adalah mitra bisnis Tuan ke-10. Bahkan Tuan akan menghormatiku. Aku kasih kau saran lebih baik pergi daripada aku berbuat kasar. Aku mau lihat bagaimana kamu akan kasar padaku. Kau! Lina, apa yang terjadi? Sayang, orang ini sudah mencuri barang-barang dari rumah Tuan. Aku sedang menasihatinya, tapi dia tidak mendengarkan dan malah memukulku. Siapa yang punya keberanian untuk menindas pacarnya Wendy? Itu dia. Dia juga menghinaku. Ayo cepat, buang mereka keluar. Kamu bilang dia memukulmu? Itu benar. Kamu pantas dipukul. Kamu buta ya? Kamu berani menyinggung sang tuan? Maksudmu? Orang tampan ini Tuan ke-10? Dia tuan ke-10. Lalu Melinda... Apa kau buta? Tuan jelas sudah melindunginya dengan hati-hati. Dia pasti miliknya. Jadi Melinda tadi berkata jujur. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Jadi anak-anak itu
adalah milikmu? Tidak mungkin! Tidak mungkin! Diamlah! Tuan, wanita ini, dia rabun. Jangan ganggu dia ya. Kalau aku ingin bikin keributan, Kamu mau mati ya? Kenapa diam aja? Cepetan minta maaf ke Tuan. Tuan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak tahu kalau kau ada Tuan ke-10. Jika aku tahu, aku tidak akan berani berkata seperti itu. Kumohon Tuan, maafkan aku. seharusnya bukan padaku kamu minta maaf. Melinda, dulu kita teman sekelas. Kau pasti akan memaafkanku, kan? Kau sangat baik. Kau akan membebaskanku, kan? Lina, kau sudah menjebakku beberapa kali dan memaksaku untuk menikahi saudaramu. Kenapa kau pikir aku akan memaafkanmu? Aku bukan orang seperti itu. Kalian semua tuli ya? Kalian tidak dengar apa yang ibu katakan? Kenapa kalian semua diam saja? Cepat seret kotoran ini keluar dari sini! Tuan, ampuni aku, Tuan. Tolong, Tuan. Tuan. Melinda, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan, aku tidak ikut serta menindasnya. Lagi pula, kita masih memiliki kemitraan kan? Perusahaan yang kerjasama dengan keluarga Lee itu ratusan bahkan ribuan. Tapi hanya ada satu Melinda. Lagi pula, perusahaan yang mau berhubungan dengan wanita seperti itu bukan perusahaan yang diinginkan keluarga Lee. Tuan, aku dimanipulasi wanita itu. Aku tidak salah. Aku tidak salah. Tuan, maaf ya. Aku sudah menyusahkanmu lagi. Aku yang harusnya minta maaf. Melinda, aku terlambat. Tuan, Anda bilang hari ini akan menerima tamu penting. Tamu yang terhormat itu, apa aku mengenalnya? Maaf, harusnya aku tidak bertanya. Dia adalah orang yang sangat penting. Bahkan lebih penting dari diriku. Tuan putra tunggal keluarga Lee, dan anggap orang itu lebih penting daripada nyawanya sendiri. Betapa besar cintanya. Pergilah ganti baju dulu. Kamu akan tahu nanti. Nyonya, silakan ke sini. Tamu terhormat itu pasti sangat cantik ya? Tentu saja, Tuan sering mengatakan kepada kami bahwa gadis itu cantik dan kuat. Aku belum pernah melihat dia peduli pada siapapun. Dia dan aku karena kecelakaan. Bagaimana aku berharap hal yang lain? Mungkin tempat ini bukan tempatku. Ayo pergi. Bukannya kamu bilang untuk ganti baju? Kenapa aku berpakaian seperti ini? Tuan yang mengatur ini. Banyak selebriti dan bangsawan yang hadir malam ini. Dia mungkin takut aku akan membuatnya malu. Nyonya, sebaiknya turun sekarang. Kalau kita akan bertemu dan Tuan menyambutnya nanti, apa yang harus kujelaskan? Orang yang disambut Tuan, yang dimaksud Nyonya tentang ibu Tuan kan? Jangan khawatir, Nyonya pasti senang melihatmu. Nyonya, ayo pergi. Tuan, Anda dan istri Anda saling mencintai. Lebih dari 10 tahun keluarga Lee tidak mengadakan pesta. Namun Anda secara khusus menyelenggarakan pesta ini. Yang bisa paling dekat dengan hati Tuan tentu saja istrinya. Mereka begitu bahagia. Lebih baik aku tidak mengacaukan suasananya. Melinda, Jangan salah paham, aku dan Tuan. Jadi ini Melinda. Dia benar-benar cantik. Dia terlihat seperti anak yang baik. Keluarga Lee hanya punya satu pewaris. Aku tidak sangka kau akan hamil anak kembar 3. Melinda, kau benar-benar bintang keberuntungan kami. Kamu adalah... Ibu, kamu menakutinya. Karena tokoh utamanya sudah di sini, mari resmikan pesta ini dimulai. Aku bintang dari pesta ini. Pesta ini untukku. Orang penting yang kau bilang, itu aku? Siapa lagi yang bisa? Semuanya, aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Ini adalah Melinda, yang akan menjadi nyonya keluarga Lee, istriku. Tuan, setelah apa yang kau lakukan, aku tidak pantas. Kamu pantas. Tuan, Kamu harus berhenti memanggilku Tuan. Hasbi. Kakak ipar kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil membuat sepupuku, sang pertapa itu kembali ke dunia seluler.
Syukurlah, leluhur keluarga Lee selama 10 generasi akhirnya punya pewaris. Berani sekali kau. Semua ini harusnya menjadi milikku. Melinda, tunggu saja. Aku akan membalas semua yang kau lakukan. Ada apa? Perutmu terasa tidak nyaman? Tidak apa-apa, perutku hanya gatal. Dokter! Dokter! Ibu dan juga janinnya, semuanya aman. Anda bilang perutnya gatal kan? Mungkin itu disebabkan oleh stretch mark. Stretch mark? Ibu sedang mengalami kembar 3. Mungkin saja kondisi ini bisa jadi lebih parah. Jadi, apa solusinya? Kami memiliki minyak kehamilan yang dibuat khusus untuk mencegah stretch mark. Ini, saya dapat bantu ibu mengaplikasikannya. Di mana aku harus mengaplikasikannya? Mungkin agak sulit untuk dijelaskan. Bisa muncul di banyak tempat, seperti perut, paha dalam, bokong, dan bahkan bisa muncul di payudara. Tuan, sebenarnya mengoleskan minyak kehamilan ini sangat sederhana. Anda juga bisa membantu mengolesnya. Tunjukkan padaku. Aku tahu ada yang nggak beres. Tuan ke-10 tidak ingin aku menyentuh nyonya, kan? Dia terlihat begitu tenang dan pendiam. Tapi rasa posesifnya begitu kuat. Tunjukkan padaku. Baiklah, akan saya tunjukkan sekarang. Setelah membukanya, Anda menggosokkannya ke telapak tangan Anda. Kalau ada beberapa pria yang tidak keberatan istrinya cerewet akan cukup baik. Tuan benar-benar belajar. Dia sangat peduli. Nyonya benar-benar beruntung. Benar. Kenapa Hasbi belum pulang ya? Mungkinkah ada masalah dengan bayiku? Hasbi, apa kata dokter? Duduk dulu. Tidak ada masalah. Dokter hanya bilang, itu tanda munculnya stretch mark. Dan cukup oleskan minyak kehamilan saja. Apa yang kau lakukan? Mengoleskannya. Apa yang kau lakukan? Mengoleskannya. Hasbi, tidak perlu. Aku bisa lakukan sendiri. Kamu lagi hamil dan tampak lelah sekali. Biar aku melakukan sesuatu yang bisa kulakukan. Lagi pula, apa kamu tahu cara menggunakannya? Kalau itu tidak mungkin, kita punya yang lain. Bibi Janita bisa bantu. Dengarkan aku. Biar aku saja. Baiklah, semua tempat yang membutuhkan sudah selesai. Jika kamu tidak hamil, aku akan... Apa kau bilang? Bukan apa-apa. Istirahatlah. Ini tidak bisa terus begini. Sepupu, kenapa kamu nggak ngecek sekarang jam berapa? Bantu aku cari tempat tinggal. Aku mau pindah. Apa? Kamu mau pindah? Tidak, kakak ipar akan melahirkan dan kamu akan pindah sekarang? Kamu belum berubah pikiran, kan? Apa yang kamu pikirkan? Aku takut lepas kendali dan menyakitinya. Aku tidak pernah menyangka Tuan muda ke-10 yang legendaris akan diikat dengan masalah seperti ini.
Tidak, kamu telah abstain selama 28 tahun. Jadi, bahkan ini 1 atau 2 bulan, kamu nggak bisa tahan apa? Sekarang situasinya berbeda. Sepupu, aku bisa bantu kamu untuk hal lain. Tapi untuk masalah ini, aku nggak bisa bantu apa-apa. Lupakan saja sepupu, aku mau tidur dulu. Sampai jumpa. Sepertinya ini satu-satunya cara. Kau tidak berpikir kalau Tuan dan Nyonya sedikit berjarak? Aku juga tahu. Bukan hanya tidak seintim dulu, tapi Tuan juga pulang kantor larut malam. Kau tahu, siapa yang pergi ke kantor hanya menghabiskan waktu? Kau benar. Nyonya sedang hamil, jadi dia tidak bisa apa-apa. Selingkuh saat hamil hal yang normal. Dan Tuan, siapa yang tidak mengenalnya? Dan juga tak terhitung gadis-gadis yang anggun dan cantik berlomba mendapatkannya. Nyonya sedang hamil sekarang, jadi dia tidak bisa disentuh. Wajar jika dia berubah pikiran. Cukup masuk akal. Tunggu saja sampai melahirkan. Jadi belum pasti siapa yang akan menjadi nyonya. Apa yang kalian bicarakan? Nyonya sedang hamil. Kalau dia mendengar omong kosongmu, dia akan gelisah dan bahayakan janinnya. Memangnya kau punya berapa nyawa? Bibi Janita, kami hanya omong kosong. Kami tidak bermaksud begitu. Menghormati kalian berdua karena kerja keras kalian. Jadi pergi dari sini sekarang. Jika tidak, hal ini akan sampai ke telinga tua. Dan dia tidak akan membuatmu pergi. Baik. Nyonya, jangan dengar omong kosong mereka. Tuan bukan orang yang seperti itu. Bibi Janita, aku percaya padanya. Aku mau pergi ke kantornya dan menemuinya. Nyonya, Tuan sudah perintahkan kami untuk merawat Anda. Harus ada seseorang yang menemani Anda, Nyonya. Tidak perlu. Aku mau jalan sendirian. Nona, tempat kami ini tidak bisa sebarang orang bisa masuk. Aku di sini untuk temui Hasbi. Anda ini istri Tuan yang hamil? Tuan ada di kantornya, sedang berbincang-bincang dengan tamu. Dia tidak ada waktu untukmu. Anda tidak boleh masuk sekarang. Dan Tuan, siapa yang tidak mengenalnya? Banyak sekali gadis anggun yang cantik berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mungkinkah yang mereka katakan benar? Aku hanya mengantarkan ini. Aku akan pergi setelah mengantarkannya. Berhenti! Kau tidak boleh masuk. Sinatra adalah tamu penting yang kau sebutkan, atau kamu sengaja memang menghalangiku? Bagaimana jika mereka memiliki hal penting untuk dibicarakan? Bahkan jika hal itu tidak penting dibandingkan denganmu, itu jauh lebih penting. Maksudmu apa? Semua orang di perusahaan tahu, istri bos itu ada di posisi ini karena anak dan hanya alat reproduksi. Jangan pikir kalau kau istimewa. Kau memukulku? Berani sekali kau! Aku adalah nyonya keluarga Lee dan mewakili keluarga Lee dan wajah Hasbi. Kau sudah mempermalukanku dan pantas dipukul. Aku sudah bersama Tuan selama 10 tahun dan kau tidak akan mengerti perasaan kami. Aku mengerti atau tidak, aku akan menanyakannya. Sepupu, kamu yakin ingin terus menghindar dari istrimu seperti ini? Kamu nggak ngerasa salah? Jika itu menyakitkan, apa bedanya? Dia kan sedang hamil. Lihat, kamu nyesel kan? Harusnya kamu siapin kontrasepsinya. Kalau gitu kamu nggak usah nanggung ini sekarang. Dia ada bersamaku hanya demi Ana. Aku sudah tahu itu. Seseorang seperti Master si Taipan Keuangan tidak akan tertarik padanya. Apa yang terjadi? Master, tadi seorang pembersih yang ceroboh menumpahkan makanan. Aku akan bersihkan dengan segera. Baiklah. Tuan, sudah larut malam. Apa kau tidak mau makan sesuatu? Sepupu, kayaknya sekretarismu punya rasa deh sama kamu. Benarkah? Yang bener aja, kamu nggak tahu. Katakan pada HR untuk pecat sekretarisku. Hah? Bagaimanapun, dia udah kerja lebih dari 10 tahun. Kamu mau pecat dia gitu aja? Sekarang aku punya Melinda. Jadi aku tidak butuh orang yang punya fantasi tidak jelas padaku.
Selama hamil kamu mengalami banyak hal. Mulai sekarang, tugas-tugas seperti ini biar jadi urusan pelayan. Keahlian memasakku yang luar biasa akan sia-sia. Aku akan tunjukkan keahlianku. Baiklah. Jika kamu tidak hamil, aku akan... Kamu nyesel kan? Harusnya kamu siapin kontrasepsinya. Kalau gitu kamu nggak usah nanggung ini sekarang. Lina, itu kau? Di mana ini? Melinda, kau sangat peduli dengan bayi di perutmu. Kau pasti tahu. Ini adalah kartu tawar terakhirmu. Lina, biarkan aku pergi. Kalau Hasbi tahu, dia tidak akan membiarkanmu. Hasbi! Hah! Hasbi juga bukan orang yang pantas kau panggil. Aku seorang gadis kaya, sedangkan kau hanya seorang anak perempuan yang tidak dicintai. Aku dilahirkan lebih unggul daripada kau. Tapi kenapa? Kenapa kamu bisa menguasainya? Kenapa kamu bisa memiliki kasih sayang Hasbi? Kenapa? Lina, kau gila. Aku gila karena kau sudah mencuri yang seharusnya menjadi milikku. Bahkan jika aku menjadi gila, itu semua karena kau. Kembalikan ponselku. Aku pakai teleponmu untuk kirim pesan pada Tuan dan memintanya menemuiku di hotel. Lalu apa? Kau bukan aku. Kamu dan Tuan tidak bersama karena ramuan cinta. Karena kau bisa, kenapa aku tidak bisa? Kau mau membiusnya? Lalu apa? Kalau bukan karena fakta mereka kesulitan punya anak dan kamu tidak hamil kembar 3, apa kau pikir dia akan memilihmu? Dan sekarang, aku akan menghabiskan malam intim dengan Tuan. Dan kemudian aku akan hamil. Dan wanita yang disukai Tuan adalah aku. Berhenti bermimpi. Kalau Hasbi tahu kau akan menjebaknya, dia akan membunuhmu. Tapi saat itu, aku sudah mengandung anaknya. Bagaimana bisa dia membunuh anaknya sendiri? Menggunakan anakmu sebagai alat. Apa kau tidak punya hati? Selama aku bisa menikah dengannya, punya hati nurani atau tidak, aku tidak peduli. Melinda, aku ingin kau tahu, apa yang kau bisa, aku juga bisa. Dan bahkan lebih baik daripada kau. Awasi dia, jangan sampai merusak rencanaku. Lina, aku tidak akan biarkan kau menggunakan namaku menyakiti Hasbi, Lina! Lina! Hasbi, jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Tuan, aku Melinda. Aku sudah menunggumu. Sayang, aku merindukanmu. Melinda, apa kamu tahu betapa sulitnya ini bagiku? Kamu tidak tahan ya? Lakukan saja. Aku tidak sangka akan semudah itu. Hasbi, jangan tertipu. Jangan bersamanya. Melinda, dia punya tubuh yang bagus. Tapi kamu gak bisa menikmatinya saat hamil, sayang sekali. Tapi, aku sudah menikmatinya untukmu. Setelah hari ini, hati Tuan tidak akan ada tempat untukmu. Nyonya keluar gali, hanya aku saja. Melinda. Melinda. Tuan, aku di sini. Tuan, kau sangat mengganggu. Kau memanggilku Lina begitu cepat. Malu-malu. Hasbi, sekarang dia tahu dia adalah Lina. Ternyata aku tidak istimewa. Aku sama saja dengan mereka semua. Kak, dia sedang menangis. Tapi kenapa dia berdarah? Dia tidak akan melahirkan di sini kan? Kalau terjadi sesuatu, itu bisa jadi masalah hidup dan mati. Bisakah kalian bawa aku ke rumah sakit? Aku akan bayar berapapun. Kak, kalau kita bawa dia ke rumah sakit, kita akan ditangkap.
Lupakan saja. Lagi pula otak di balik ini adalah Lina. Lupakan saja. Ayo pergi. Selamatkan anak-anakku. Hasbi, selamatkan anak kita. Oh, orang bodoh ini mematikan ponselnya. Lupakan saja. Yang penting adalah... Aku tidak sangka kau akan seliar ini, Tuan. Ada hal yang lebih liar lagi. Mau coba? Kau tidak terbius. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Lee. Ratusan bahkan ribuan orang ingin menyakitiku. Apa kamu benar-benar berpikir kalau trik kecil ini bisa menipuku? Itu tidak mungkin. Kau tidak terbius. Lalu kau dan Melinda? Itu kemauanku sendiri. Menurutmu siapa dirimu yang berani membandingkan dirimu dengannya? Apa kau bilang tadi? Sebelum Melinda mengenalmu, dia itu hanyalah seorang pembersih rendahan. Apa yang membuatnya layak bersamamu? Tuan, tolong lihat aku. Keluargaku lebih baik darinya, dan aku lebih cantik darinya. Berikan aku kesempatan. Kau pasti akan menemukan bahwa aku lebih baik daripada dirinya. Melinda adalah satu-satunya istri sah keluarga Lee. Betapa beraninya kamu ingin menghancurkan. Sejak kamu berani menjebakku dan mencemarkan nama baik istriku, kamu harus tahu konsekuensi. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Mencoba melarikan diri. Sepupu, orang-orang sudah siap. Selama kita tahu lokasi tepatnya kakak ipar, aku bisa langsung mengirim orang untuk mencarinya. Kau tahu kalau bukan Melinda yang lakukan ini? Jadi kamu benar-benar berpikir kalau rencanamu begitu sempurna. Ketika kamu mengirim pesan ke sepupuku, dia langsung mengetahuinya. Tapi bagaimana mungkin? Aku hanya mengirim satu kalimat dan kau masih mengerti kalau itu bukan Melinda? Aku sangat mengenalnya. Satu kalimat sudah cukup. Selama aku masih sabar, katakan padaku, di mana Melinda? Ternyata kau sudah mempermainkanku. Tapi kau masih ingin tahu di mana si Jalang itu? Kau sedang bermimpi. Aku hanya ingin dia dan para bajingan di perutnya itu mati bersama. Aku akan membuat kalian membayarnya. Jangan khawatir, biar aku yang menanganinya. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Berhenti! Jangan mendekat! Berhenti memukul! Melinda, semoga tidak terjadi apa-apa padamu. Apa kamu suaminya Melinda? Dia mengalami pendarahan pasca persalinan. Tolong segera ke rumah sakit. Melinda, bertahanlah. Aku akan segera ke sana. Hati-hati, cepat! Dia belum datang. Aku lupa. Dia sedang bersama Lina sekarang. Bagaimana mungkin dia memikirkanku? Melinda! 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 Oh, anggota keluarga dilarang masuk. Dokter, tolong. Apapun yang Anda lakukan, tolong selamatkan Melinda. Dia mengalami pendarahan hebat, bayi-bayinya dalam kondisi kritis. Tapi tenang saja, kami akan mencoba menolongnya. Baiklah. Bagaimana ini bisa terjadi? Hasbi, apa yang terjadi? Kemarin Melinda baik-baik saja, kenapa hari ini dia sudah ada di rumah sakit? Ini salahku. Seandainya aku ada di rumah bersamanya, ini tidak akan terjadi. Tidak ada gunanya bicara sekarang. Semoga Melinda dan bayinya selamat. Semua akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Tuan, selamat. 3 bayi dan ibunya selamat. Ayo, lihatlah. Di mana Melinda? Dia mengalami pendarahan. Dengan kekuatan yang luar biasa setelah melahirkan, dia pingsan karena kelelahan.
Nyonya, lihat. Bayi kembar. 2 laki-laki, 1 perempuan. Di mana Melinda? Dia di dalam. Aku pikir mereka aneh. Biasanya setelah melahirkan, mereka peduli pada bayinya, bukan ibunya. Tapi mereka malah peduli pada ibu, bukan pada anaknya. Melinda, Tuan, anak-anak sudah lahir. Sekarang, bisa kau biarkan aku pergi? kamu ingin pergi? Iya, aku ingin pergi. Kita tidak pantas di dunia yang sama. Melinda, bukan seperti itu. Hasbi. Ibu, Melinda, apa kamu akan meninggalkan ketiga anakmu dan segalanya? Sepupu, tentang Lina, aku sudah mengurusnya. Jangan khawatir. Sekarang Lina, dan bisa saja nanti orang lain. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan menjadi salah satu dari mereka. Apa gunanya tetap tinggal? Lina, Tidak perlu jelaskan. Tuan, aku mau pergi. Pergi? Kakak ipar, kenapa tiba-tiba ingin pergi? Kamu tidak tahu kalau... aku menghormati pilihanmu. Seharusnya begitu. Semua ini tidak pernah menjadi milikku. Dokter, siapkan fasilitas terbaik pasca persalinan. Selama Melinda di sini, aku tidak ingin ada masalah. Baik, jangan khawatir. Sepupu, kamu jelas tidak tahan meninggalkan kakak ipar kan? Lalu kenapa kamu setuju dengan permintaannya? Itu karena aku tak tahan meninggalkannya. Aku harus menunjukkan perhatianku padanya. Lagi pula masalah ini adalah salahku. Aku tidak merawatnya dengan baik. Itu bisa dimengerti kalau dia tidak percaya padaku. Tapi sepupu... Keputusanku sudah bulat. Selama dia aman dan sehat, aku tidak minta apa-apa lagi. Lina dibius. Ada banyak orang tunawisma di kota A. Cari seseorang untuk jadi penawarnya. Itu kejam. Sepupu belum pernah melihat malaikat. Tapi dengan Melinda, dia benar-benar jadi sosok yang berbeda. Ayo pergi. Kalau bukan rumah sakit yang menghubungi, kita tidak akan tahu dia sudah melahirkan atau belum. Lihat di mana dia tinggal. Itu tidak terlihat seperti orang yang tidak punya uang. Dia mengaku sebagai pengasuh. Aku pikir dia berbohong. 2 pria yang pergi tadi terlihat cukup kaya. Kita harus menuntut mereka. Hal yang berharga adalah anak dalam perutnya. Tapi sekarang dia sudah lahir. Siapa yang waras mau membayarnya? Jadi bagaimana dong? Karena dia tidak menganggap kita sebagai keluarga dan menikmati waktunya di sini sendirian sebagai ayahnya. Jangan salahkan aku kalau kejam. Ayo Nyonya, saatnya perawatan pasca melahirkan. Oh, Nyonya? Ada apa? Di mana Melinda? Apa dia merasa tidak enak badan? Dia menghilang, Tuan. Apa katamu? Bagaimana bisa hilang? Dia baru melahirkan, tubuhnya masih lemah. Kemana dia pergi? Aku juga tidak tahu. Coba cari dia. Baik. Kali ini, aku benar-benar nggak bisa kehilangan dia lagi. Kenapa aku di sini? Ini rumah keluarga Agung. Memangnya mau di mana lagi? Apa kau berniat menikmati sendirian? Aku masih ingat sudah memutuskan hubungan denganmu. Kau tidak punya hak untuk mengendalikanku. Biar ku beritahu, kamu belum melunasi utang pada keluarga Agung yang telah membesarkanmu. Sekarang kamu mau lari? Jangan pikir kami tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Kau bisa pergi kalau mau. Tapi ayah anak-anakmu cukup kaya kan? Selama kau bisa menyiapkan 140, aku biarkan kau pergi. Selama bertahun-tahun kau memanfaatkanku. Sekarang kau bahkan coba mengambil uang darinya. Biar aku beritahu kebenarannya. Dia dan aku sudah putus. Jangan berpikir untuk mengganggunya. Kalian putus? Kamu membesarkannya? 3 anak. Bagaimana bisa dia tidak memberimu uang? Di mana uangnya, ha? Di mana? Aku tidak seperti kalian yang menjual anak sendiri demi uang. Aku tidak punya uang sepeser pun. Dan kalian juga tidak akan mendapat uang dariku. Bagaimana bisa aku melahirkan anak bodoh sepertimu? Kau melahirkan tapi tidak dapat apa-apa. Kakakmu sudah berusia 30 tahun. Keluarga kita bahkan tidak mampu punya mahar. Kau coba membuat kami mati, ha? Di saat seperti ini, dengan masalah sebesar ini di keluarga Suhendar, sepertinya mahar tidak mungkin. Suhendar? Si Lina itu sudah membuat marah seseorang. Seluruh keluarga Suhendar semua dihancurkan. Lina sekarang bersama pengemis desa dan seluruh desa melihatnya.
Bukannya dia seharusnya bersama Hasbi? Kenapa dia bersama pengemis? Apa yang mereka bilang benar? Dan mungkinkah aku salah paham? Tidak mungkin, aku harus mencari dan menanyakannya. Biarkan aku pergi. Biar ku bilang padamu, berikan 140.000 kepadaku, atau tinggal di sini dan hasilkan uang untukku. Hasilkan uang? Biar ku jelaskan. Semua orang di desa tahu kamu hamil anak haram. Tidak akan ada yang menikahimu sekarang. Karena sudah busuk, sedikit lebih busuk, tidak masalah. Apa yang mau kau lakukan? Aku sudah menemukan klien untukmu. Mereka akan datang. Apa? Kau mau aku jual diri? Aku baru saja melahirkan, aku ini putrimu. Kenapa kalian seperti ini? Itu karena kamu tak bisa kendalikan diri. Jangan salahkan orang lain. Biar ku beritahu, tinggal di sini dan cari uang untukku. Ketika kamu sudah mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar, maka kami akan membiarkanmu pergi. Tamunya sudah datang. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Biarkan aku pergi. Sudah, diamlah! Melinda! Lepaskan aku. Jangan salahkan kami! Kau yang membuat ini terjadi! Oh Tuan, semuanya sudah siap. Meskipun sudah melahirkan, rasanya pasti tetap enak. Silahkan masuk. Tuan, aku dipaksa. Aku punya suami namanya Hasbi. Tolong jangan lakukan ini. Kamu punya suami? Tapi orang tuamu bilang, kalian sudah putus. Tidak, mereka berbohong. Aku dan suamiku hanya punya kesalahpahaman saja. Kami belum putus. Tolong biarkan aku pergi. Jika belum putus pun tidak masalah. Banyak orang yang tidak peduli bahkan setelah menikah. Aku peduli, cinta dan juga menginginkannya. Seberapa besar kamu mencintainya? Sangat, sangat besar. Tuan, tolonglah. Aku akan berikan nomor teleponnya. Jika kau hubungi, dia akan langsung datang. Dia akan membayarmu. Tapi aku tidak butuh bayar. Aku hanya butuh kamu. Hasbi? Hasbi? Jangan takut, aku sudah panggil polisi. Apapun yang mereka lakukan, mereka pasti akan diadili. Jadi, soal Lina, apa itu juga ulahmu? Dia yang membuatnya sendiri. Hah? Lepaskan ikatanku dulu. Tidak mungkin. Kalau kamu kabur lagi, kalau kamu sudah bilang mencintaiku, kali ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku.